Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Temu Karam Channel. Kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita pulang ke Indonesia, jadi mudik ke Indonesia ya. Insya Allah video yang kita buat ini akan bisa menjadi referensi teman-teman sekalian dalam mempersiapkan mudik ke Indonesia. Jadi buat teman-teman sekalian yang berencana mudik ke Indonesia dalam suasana pandemi seperti ini, yang mungkin masih tidak menentu seperti ini ya, itu alhamdulillah kita kemarin berhasil melaluinya, dan di video ini kita mau share bareng teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, pulang di masa pandemi itu banyak banget yang harus dipersiapkan ya, karena kita ada di kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi taruhannya di kesehatan gitu ya, jadi teman-teman sekalian harus benar-benar mempersiapkan. Jadi kalau menurut saya sebelum kita masuk ke apa yang perlu dipersiapkan itu niat dulu. Jadi teman-teman sekalian itu mau pulang ke Indonesia itu niatnya apa? Apa cuma sekedar pengen pulang atau mau apa? Nah misalnya teman-teman sekalian pengen pulang banget nih karena udah kangen sama orang tua gitu ya, udah lama gak ketemu sama keluarga. Jadi kalau udah tekadnya kuat, terus dari perusahaan juga dapat izin, itu jadi teman-teman sekalian ya bisa mulai melakukan persiapan untuk mudik. Terus video ini juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman sekalian yang BFG ya, jadi Back for Good, bukan hanya mudik tapi yang Back for Good itu sama, jadi alurnya itu sama, nggak ada perbedaan insya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang mau Back for Good bisa juga menjadikan video ini referensi untuk mempersiapkan hal-hal sebelum pulang ke Indonesia. Oke teman-teman sekalian, kalau dari saya sendiri, kenapa saya mau pulang ke Indonesia ya? Karena sudah 2 tahun saya belum pulang ke Indonesia, sejak tahun 2019. Kemarin saya berusaha pulang ke Indonesia di tahun 2020, tapi qadarullah belum berhasil ya. Kalau teman-teman ingin tahu gimana ceritanya, ini saya tampilkan di YouTube sekarang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kocik. 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 Piong. No jambu.
Ya teman-teman sekalian, itu tadi video mengenai pengalaman saya tidak berhasil mudik tahun 2020. Maka saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar mudik kali ini lancar dan tidak ada hambatan. Oke teman-teman sekalian, di sini saya sudah siapkan slide PowerPoint. Jadi teman-teman sekalian bisa juga merefer apa yang saya tampilkan setelah ini untuk mempersiapkan hal-hal sebelum melakukan mudik ke Indonesia. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke PowerPoint-nya aja ya. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini sudah ada ini ya persyaratan kedatangan dari luar negeri ke Indonesia, mulai dari WNI menunjukkan kartu sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap ya sudah ada. Terus berikutnya diikuti oleh berikutnya ada PCR ya yang 72 jam sebelum keberangkatan, ada data EHA dan seterusnya. Insya Allah setelah ini kita akan bahas satu persatu dengan detail bagaimana teman-teman sekalian bisa mempersiapkan dokumen-dokumen ini agar nanti ketika pulang ke Indonesia lancar dalam proses verifikasi dokumen dan sebagainya. Oke, kita masuk ke slide ya. Yang pertama, yaitu vaksin teman-teman sekalian. Itu karena tiket vaksin sudah dikirimkan ke rumah-rumah teman-teman sekalian, insya Allah. Semoga semua sudah dapat. Tinggal teman-teman sekalian bawa tiket vaksin ini ke klinik atau rumah sakit atau tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Jepang agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan vaksin. Tapi vaksin ini memang perlu reservasi ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang dapat tiket vaksin, itu bisa melakukan pendaftaran. Mungkin ada beberapa tempat yang mempersyaratkan bahwa umurnya harus di atas sekian untuk bisa memperoleh vaksin. Tapi sekarang sudah banyak klinik-klinik atau tempat-tempat penyelenggara vaksin yang menerima masyarakat dengan umur yang masih golong kategori muda atau misal 30 tahun ke bawah gitu ya. Oke teman-teman sekalian, yang pertama vaksin. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, saya dulu dapat tiket awal bulan Juli, lalu saya 4 hari kemudian berhasil mendapatkan reservasi vaksin, jenis suntikannya Pfizer ya, di awal Juli 2021, lalu dosis berikutnya 3 minggu kemudian, di sekitar 28 atau 29 Juli, saya lupa nanti kita lihat, mendapatkan vaksin dosis kedua. Jadi alhamdulillah sudah lengkap, gitu ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan vaksin lengkap, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk WNI dan WNA yang akan masuk ke Indonesia itu wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin ya. Jadi entah itu fisik maupun digital dan telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan masuk ke Indonesia. Jadi penting banget ya teman-teman sekalian, selain vaksin ini untuk melindungi diri, meningkatkan kekebalan tubuh, ini juga sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Tapi jangan khawatir, untuk WNI atau WNA yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri, dalam kasusnya di Jepang ya, belum mendapatkan vaksin di Jepang, maka akan divaksinasi di tempat karantina setelah PCR test kedua. Oke, kalau saran saya tetap teman-teman sekalian sebelum pulang Indonesia sebaiknya vaksin, karena kita tidak tahu ketika teman-teman melakukan perjalanan ke Indonesia dari Bandara Haneda misalnya sampai ke Soekarno-Hatta, itu nanti teman-teman sekalian berinteraksi dengan corona apa enggak gitu. Kita nggak tahu, jadi benar-benar vaksin ini untuk melindungi teman-teman sekalian. Setidaknya meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, kartu sertifikat vaksin ini itu dikecualikan kepada siapa saja, yaitu kepada anak-anak dikecualikan untuk persyaratan ini. Jadi contohnya anak saya, umur 3 tahun itu dikecualikan dari syarat ini. Cuman ya seperti yang tulis di bawah, KBRI menghimbau setiap individu untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan di Indonesia dan memastikan jadwal penerbangan melalui maskapai masing-masing. Jadi syarat-syarat ini pun itu juga dicantumkan di website maskapai penerbangan yang teman-teman reservasi tiket penerbangannya. Jadi contohnya kalau saya menggunakan Garuda, maka di website Garuda itu semua tercantum. Nah, setelah kita memperoleh vaksin, lalu apa? Gitu ya. Ternyata ada paspor vaksin. Ya. Di Jepang itu sudah menyediakan layanan pembuatan paspor vaksin. Jadi, paspor vaksin ini bagaimana cara membuatnya? Ternyata mudah banget teman-teman sekalian. Kalau di tempat saya, kita cukup mengirim persyaratan-persyaratan yang tertulis di bawah ini kepada City Office. Jadi ketika kita sudah kirim, mereka verifikasi, maka mereka akan kirim balik hasilnya. Kita lihat di sini ada formulirnya, teman-teman sekalian bisa download formulirnya, bisa dibuka di website-nya masing-masing City Office atau World Office ya, bisa dicek, di situ ada semua nanti, syarat-syarat dan formulirnya. Jadi yang nomor 1 ini formulir, nanti akan saya kasih tahu isinya seperti apa. Terus yang kedua, ini paspor, gitu. Jadi paspor teman-teman sekalian ya, paspor teman-teman sekalian itu difotokopi di bagian depan yang ada bagian foto, bagian nomor paspor itu difotokopi ya, nanti dilampirkan. Terus yang ketiga
itu di bagian tiket vaksin, itu ada bagian yang Yoshinomi, gitu. Jadi bagian stiker yang tidak digunakan. Itu nanti akan saya tunjukkan yang mana. Terus yang keempat, teman-teman sekalian bisa lampirkan Seishu Zumisho. Jadi teman-teman sekalian sudah vaksin, buktinya apa? Ya, nanti saya kasih tahu juga. Setelah itu nomor 5, teman-teman sekalian harus melampirkan residence card atau driving license teman-teman sekalian. Itu ya, pas SIM ya, SIM Jepang yang masih aktif, resident card atau Hokensho, bisa health insurance certificate, itu bisa teman-teman fotokopi untuk diverifikasi nanti oleh pihak city office-nya, itu apakah alamat yang teman-teman tulis di amplop untuk pengiriman baliknya itu sesuai. Amplopnya ada di nomor 6 ya, jadi nomor 6 itu amplop yang sudah tertuliskan alamat, nanti akan di cross check dengan yang nomor 5 apakah alamatnya sama, karena paspor vaksin ini terkategorikan privasi, jadi dokumen yang sifatnya rahasia. Oke. Berikutnya ini nomor 1 tadi yang saya bilang, jadi aplikasinya, jadi dokumen aplikasinya itu seperti ini. Jadi ini sudah ada contoh isiannya. Jadi teman-teman sekalian di sini tulis kapan teman-teman apply-nya, teman-teman tuliskan alamat teman-teman sekalian, teman-teman tuliskan namanya teman-teman, nanti di sini tulis yang bagian kata-kananya gitu ya. Terus teman-teman sekalian tulis destinasi, jadi destinasi tujuan teman-teman sekalian mau overseas travel ya, mau kemana. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih belum tahu, paspor vaksin ini diterbitkan oleh pemerintah Jepang untuk masyarakat Jepang yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada urusan atau tidak ada tujuan ke luar negeri, maka sementara ini pemerintah Jepang itu setahu saya itu masih belum menerima. Gitu. Jadi teman-teman tuliskan mau kemana gitu ya. Terus nomor telepon teman-teman sekalian. Terus di sini juga sudah menerima vaksin atau belum. Yang pertama, yang kedua gitu ya. Terus di paspor vaksinnya itu mau ditulis namanya apa gitu. Jadi teman-teman sekalian harus tuliskan seperti saya gitu. Saya tuliskan nama lengkap saya dalam Romaji ya. Saya tulis nama lengkap saya di sini gitu. Oke. Terus berikutnya centang saja kalau teman-teman sekalian yang menulis ini adalah teman-teman sekalian sendiri, bukan perwakilan, jadi dicentang saja. Kalau perwakilan harus ditulis di sini ya, siapa yang mewakilkan. Oke, berikutnya di sini hanya untuk checking saja ya. Jadi teman-teman checking di sini fotokopi paspor sudah dilampirkan, terus get vaksin nanti ya, bagian yang tidak digunakan dicentang di sini, terus bukti yang sudah vaksin, stiker yang sudah vaksin itu dicentang juga, dilampirkan. Lalu residence card atau health insurance tadi ya, atau SIM itu dilampirkan juga. Lalu yang terakhir ini amplop. Jadi amplopnya untuk pihak Siakusho atau pihak City Office atau pihak Ward Office untuk mengembalikan hasil paspor vaksinnya ke teman-teman sekalian, itu harus teman-teman lampirkan juga gitu. Ini berikutnya sekarang ya. Terus tadi yang saya tulis bagian tidak digunakan tuh yang mana gini. Jadi ada bagian tiket vaksin yang sebelah kiri itu kalau misalnya teman-teman dalam kondisi baik dan teman-teman berhak mendapatkan vaksin, maka yang bagian stiker ini akan diambil dan ditempelkan ke yang sebelah kanan. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu apabila teman-teman sekalian tidak bisa divaksin, maka teman-teman sekalian bagian yang ini yang akan diambil nanti yang akan ditempelkan. Tapi karena alhamdulillah saya dua-duanya berhasil, bagian stiker yang menunjukkan bahwa saya tidak bisa divaksin ini tidak digunakan, tetap ada di sini gitu ya. Jadi tetap di sini. Ini bagian yang fotokopi. Oke, berikutnya divaksin nanti ya. Nah, stikernya itu sudah ditempel di sini sekarang ya. Jadi saya dulu Juli tanggal 8 dan Juli tanggal 29. Jadi di sini tepat 3 minggu kita tulis ini. Saya di Higashi Fuju Bioin dulu, di rumah sakit Higashi Fuju. Lalu di sini ada nama jenis vaksinnya ada di sini, ada kode produksi gitu ya. Nah, terus tanggal expirednya kapan. Oke, jadi hasil paspor vaksin seperti ini. Jadi ada ditulis nama lengkap kita di sini sesuai yang kita minta tadi, tanggal lahir kita, ada kewarganegaraan kita, ada nomor paspor kita. Ada informasi tentang dosis pertama dan informasi tentang dosis kedua. Jadi ada lengkap di sini, nah, termasuk nama vaksinasinya, jenis vaksinasinya, kode produksinya, lalu kapan divaksin di mana, di negara apa maksudnya, Jepang ya, tertulis di sini. Jadi ada ID-nya juga di sini yang teman-teman nanti bisa cek. Ya. Terus di isunya kemarin Agustus tanggal 20 untuk punya saya. Nah, setelah kita vaksin di Jepang, lalu apa langkah berikutnya? Apakah vaksin kita dapat diregistrasikan di data Kementerian Kesehatan di Indonesia? Ternyata bisa teman-teman sekalian. Karena vaksin ini penting sekali, kenapa? Karena ketika teman-teman tidak punya vaksin, maka kegiatan teman-teman di Indonesia nanti akan sangat terbatas. Jadi sebisa mungkin teman-teman sekalian punya vaksin, punya paspor vaksin. Jadi ketika di Indonesia, ketika diminta misalnya masuk mall gitu ya, diminta bukti vaksin, karena teman-teman vaksin di luar itu, kalau teman-teman sekalian punya paspor vaksin dan teman-teman sudah registrasi di sistem Kementerian Kesehatan, maka teman-teman sekalian akan dianggap sama dengan
orang-orang yang sudah tervaksin di Indonesia. Oke, saya pindah sebentar. Oke, jadi vaksin teman-teman sekalian bisa diregistrasikan di mana? Di sini. https vaksinln luar negeri ya .dto.kemkes.go.id gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa buka website ini, nanti akan keluar seperti ini ya, akan keluar seperti ini. Teman-teman sekalian, kalau belum punya email address dan password, teman-teman sekalian harus membuat dulu. Bisa klik di register here sini ya. Informasi yang penting yang perlu teman-teman siapkan itu adalah NIK dan scan paspor vaksin. Teman-teman sekalian yang belum memiliki email address dan password, bisa klik di register here di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman sekalian masukkan ini ya, full name, email address, terus nomor teleponnya teman-teman sekalian, gitu ya, terus password. Nanti sign up di sini, teman-teman sekalian sudah set email dan password. Setelah itu silakan teman-teman sekalian login, terus teman-teman sekalian nanti di situ diminta memasukkan NIK dan scan paspor vaksin, dan akan diverifikasi oleh pihak Indonesia. Oh ya, satu lagi, maaf, belum saya tulis ini, ada yang ketiga, yaitu fotokopi KTP teman-teman sekalian. Jadi yang menunjukkan apakah NIK yang dimasukkan ini valid atau tidak akan dicek berdasarkan scan KTP atau foto KTP yang teman-teman upload di website ini. Oke, jadi kalau sudah di-approve itu seperti apa nanti? Ketika sudah di-approve, nanti teman-teman sekalian akan dapat email seperti ini. Hai, nanti nama teman-teman sekalian, congrats, your vaccination verification request is completely approved. Jadi sudah di-approve ya. Terus teman-teman nanti kalau sudah di-approve, teman-teman login akan terlihat seperti ini, approve gitu ya. Akan muncul di sini, congratulations, your verification request has been approved. Jadi ada namanya teman-teman sekalian. Terus nanti dokumen yang teman-teman upload di sini itu akan dihapus sendiri oleh pihak kementerian untuk menjaga privasi. Nah, kalau sudah approve seperti ini, terus efeknya apa buat kita gitu kan? Jadi nanti ketika di Indonesia, teman-teman sekalian tinggal tunjukkan entah itu di aplikasi, entah itu di PC seperti ini ya. Teman-teman kalau masukkan nama lengkap teman-teman sekalian, teman-teman masukkan NIK teman-teman sekalian, dan teman-teman klik periksa di sini, maka teman-teman sekalian akan lihat status vaksinasi dan tes COVID-19 di sini. Nama lengkap teman-teman sekalian, NIK, dan warnanya jadi hijau. Karena sudah vaksin dua-duanya, warnanya jadi hijau. Tertuliskan di sini, saat ini Anda dapat bepergian dengan aman ke fasilitas publik. Jadi teman-teman sudah aman. Jadi teman-teman tinggal datang ke mall misalnya ya, datang ke sana ke mall, tunjukkan aplikasi teman-teman sekalian, login di situ, muncul seperti ini, teman-teman sekalian aman untuk masuk ke area-area yang diwajibkan menunjukkan bukti vaksin. Ya. Jadi tertulis juga di sini sudah vaksin kedua. Oke, baik. Tadi kita sudah selesai mencakup menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap ya. Jadi sudah saya share teman-teman sekalian bagaimana mempersiapkan dokumen pertama, yaitu dokumen vaksinasi. Baik, berikutnya yang kedua, kalau menurut saya sebelum kita masuk ke PCR test, reservasi tiket pesawat. Gitu. Ya, kenapa? Karena nanti ketika kita sudah reservasi tiket pesawat, nanti info-info ini akan diperlukan ketika kita reservasi untuk PCR test di Jepang. Jadi yang kedua adalah reservasi tiket pesawat. Nah, ada aturan baru yang teman-teman sekalian perlu tahu. Ya. Merujuk pada Inmendagri nomor 42, dilakukan pembatasan pintu kedatangan pelaku perjalanan internasional, baik di pos lintas batas negara, PLBN, pelabuhan, maupun bandara. Untuk bandara hanya dibuka di Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi Manado. Jadi teman-teman sekalian yang berencana pulang melalui Bandara Udara Juanda misalnya, seperti saya dulu, saya sebelum ada aturan ini, saya berencana untuk masuk ke Indonesia melalui Bandara Udara Juanda. Karena rumah saya di Surabaya, gitu ya. Jadi saya rencananya dulu mau reservasi Singapore Airlines, jadi transit di Singapura, langsung lanjut ke Bandara Udara Juanda. Ternyata demi tidak lagi kecolongan untuk virus baru, virus mutasi baru, virus mu ya, itu maka pemerintah Indonesia melakukan langkah agresif untuk menutup semua bandara, untuk akses masuk ke Indonesia maksudnya. Bukan ditutup dari operasi ya, tapi untuk akses masuk ke Indonesia itu ditutup semua. Kecuali Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi Manado. Jadi mau tidak mau teman-teman sekalian, dari Tokyo atau dari Osaka atau dari manapun harus masuk ke Indonesia melalui dua bandara. Oke, ini sedikit saya promosi saja kemarin. Saya membeli tiket Garuda Indonesia melalui rekan saya, Mas Indra Purnama. Beliau itu CEO dan founder dari Agro Green Wisata TT ya. Ini bisa dilihat ke website yang di sini, ada nomor HP-nya. Yang teman-teman sekalian mau booking tiket Garuda bisa melalui Mas Indra Purnama. Atau bisa juga kalau teman sekalian mau langsung melalui agen Garuda Indonesia atau mau melalui website itu bisa juga. Cuman kalau melalui Mas Indra Purnama, teman-teman sekalian sudah nggak usah mikir soal tiketing,
tinggal kontak beliau melalui WhatsApp, nomor yang tertulis di sini, maka beliau akan mengurus semuanya. Ketika ada perubahan jadwal segala macam, beliau akan memberitahu teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk tiket ya ke Indonesia, alhamdulillah jika menggunakan Garuda Indonesia, itu bagasi yang kita dapat sekitar 46 kilo ya, lumayan banyak banget itu dibanding penerbangan lain. Jadi teman-teman sekalian, recommended banget untuk menggunakan Garuda Indonesia. Oke, kemarin kita awalnya itu berencana terbang hari Sabtu, tanggal 2 Oktober, tapi ternyata Garuda Indonesia mengubah jadwal saya karena mungkin jumlah penumpang tidak terlalu banyak ya di tanggal 2 Oktober itu, sehingga berubah menjadi tanggal 3 Oktober. Ya, waktunya tetap jam 11.45 pagi, dan tiba di Jakarta jam 17.15. Ketika ketika booking pertama, karena ini international flight dan sekaligus booking waktu itu, untuk domestic flight-nya dari Jakarta ke Surabaya, maka langsung dibuatkan tanggal 4 Oktober. Gitu. Untuk hal ini teman-teman tidak usah khawatir, karena dalam masa pandemi seperti ini, Garuda Indonesia menyediakan layanan untuk bisa mengganti jadwal penerbangan sesuai dengan teman-teman request itu sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Ya, nanti teman-teman bisa cek di websitenya. Teman-teman sekalian, kalau pengen ganti nanti itu bisa langsung request saja ke Mas Indra Purnama, atau nanti akan saya kasih tahu hotline-nya Garuda juga di slide berikutnya. Itu ya, jadi sampai di Indonesia nanti tanggal 3 Oktober, dan karantina 8 hari 7 malam, jadi teman-teman sekalian nanti harus melakukan penggantian tanggal tiket. Jadi untuk kembali untuk penerbangan berikutnya harus teman-teman ganti 8 hari setelahnya, gitu ya. Itu bisa melalui hotline Garuda, atau bisa melalui Mas Indra Purnama. Baik, berikutnya setelah kita tadi sudah selesai vaksin, terus kita sudah selesai reservasi tiket pesawat, yang ketiga adalah reservasi hotel. Hal ini penting banget karena ketika kita datang ke Indonesia dan kita belum dapat hotel, akan cukup sulit nantinya ya, gitu. Karena nanti teman-teman sekalian akan ditanya ketika sampai di Indonesia menggunakan Wisma Atlet atau menggunakan hotel. Dan kalau teman-teman menggunakan hotel, di mana hotelnya? Sebagai pengetahuan teman-teman sekalian, yang bisa menggunakan Wisma Atlet itu tidak semua masyarakat Indonesia ya yang datang dari Jepang. Jadi yang pertama yang bisa menggunakan Wisma Atlet yaitu mahasiswa bisa, yang kedua pekerja migran Indonesia, dan yang ketiga adalah orang yang memiliki hubungan diplomat. Jadi yang ditugaskan oleh Indonesia itu bisa menggunakan fasilitas Wisma Atlet. Selain tiga kategori itu, maka diharapkan menggunakan hotel. Walaupun saya kurang tahu, ada teman mungkin yang berencana untuk menggunakan Wisma Atlet, mau negosiasi menggunakan Wisma Atlet, walaupun tidak termasuk di 3 kategori itu, silakan. Tapi pengalaman saya sendiri berdasarkan aturan, teman-teman yang tidak termasuk 3 kategori itu, maka sebaiknya pesan hotel. Ada pertanyaan, hotel-hotel mana saja yang bisa dipesan? Gitu ya. Jadi tidak semua hotel bisa dipesan untuk kasus repatriasi. Jadi untuk seperti kita ini dari luar negeri masuk Indonesia, itu disebut repatriasi. Repatriasi itu tidak sama dengan pesan hotel biasa, gitu. Karena hotel repatriasi harus memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga ada yang update lagi. Ini yang kemarin saya dapatkan, Jakarta 1 Agustus 2021. Jadi ada 64 hotel yang termasuk dalam list hotel repatriasi yang di-approve oleh pemerintah. Ini ya. Jadi sudah terjajar di sini mulai dari bintangnya nih ya, jadi ada bintang 5, 4 gitu ya. 3 gitu. Kalau menurut list ini, jadi bintang minimal yang bisa menyediakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah itu minimal bintang 3 seperti ini. Jadi ada list-listnya lengkap gitu ya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi di mana saya mendapatkan hotel-hotel ini, akan saya cantumkan linknya nanti buat teman-teman sekalian. Jadi yang teman-teman lakukan apa? Teman-teman sekalian lihat di sini, terus teman-teman sekalian nanti bisa cek nomor ini ya, phone yang ada di sini ya, PIC-nya siapa, phone-nya berapa, jadi teman-teman langsung hubungi aja. Langsung hubungi, silakan teman-teman tanya paket repatriasi berapa harganya, terus kira-kira kalau untuk 2 orang, untuk 3 orang, 4 orang itu berapa, teman-teman sekalian bisa tanya, nanti akan dijawab detail. Setelah ini akan saya berikan contoh beberapa hotel repatriasi yang saya hubungi, hotel seperti apa yang saya pilih dan kenapa alasannya. Kita akan share setelah ini. Jadi hotel repatriasi pertama yang saya dapatkan waktu itu, informasinya maksudnya, adalah ini Hotel Holiday Inn Express ya. Ini kemarin kita dapat pamfletnya, jadi teman-teman bisa lihat juga di website juga ada pamfletnya seperti ini. Jadi hotel repatriasi itu akan menyediakan layanan 8 hari 7 malam. Jadi kalau ditanya 8 hari 7 malam, 8 hari itu hitungannya mulai kapan? Jadi ketika teman-teman tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan hari itu juga langsung masuk ke hotel, itu dihitungannya
hari pertama. Jadi contoh seperti saya misalnya datang hari Minggu, itu dihitung hari pertama. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi itu hari ke-8. Jadi masuk Minggu, keluar Minggu, itu hitungannya. Masuk Senin, keluar Senin. Jadi itu 8 hari. Gitu ya. 8 hari 7 malam. Itu jadi contohnya kalau di Hotel Holiday Inn Express ini itu 6,9 juta ya. 6.990.000 per orang. Jadi ini sudah termasuk sarapan, lunch, dan dinner. Jadi kenapa ditulis ini ada sarapan, makan siang, dan makan malam? Kenapa? Karena teman-teman sekalian nanti tidak boleh keluar dari kamar sama sekali ya. Teman-teman sekalian tidak boleh keluar dari kamar sama sekali. Terus teman-teman sekalian hanya bisa stay di kamar, jadi makanan akan diantar oleh pihak hotel. Pihak hotel akan memberikan makanan itu sehigienis mungkin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mencoba pesan dari luar misalnya ya, mungkin entah bagaimana caranya pesan dari luar. Contohnya misalnya kangen sama martabak, beli martabak, terus dikirim ke kamar misalnya ya. Kita nggak tahu bagaimana higienisnya si martabak tadi. Apakah orang yang memasak itu menggunakan masker, apa menggunakan protokol kesehatan, gitu ya. Jadi sebaiknya semua makanan kita serahkan pada pihak hotel yang akan menyediakan. Terus include 2 kali PCR test. Jadi PCR test ini dilakukan kapan saja. Selain teman-teman sudah melakukan PCR test di Jepang ya, kemarin sebelum keberangkatan, maka teman-teman sekalian akan dilakukan PCR test lagi ketika tiba di Indonesia. Di bandara akan dilakukan PCR test. Dan biaya PCR test yang ada di bandara itu sudah dibebankan termasuk di biaya ini. Dan nanti ketika teman-teman sekalian sudah melakukan karantina di hari ke-7, kalau nggak salah, di hari ke-7, teman-teman kalian akan di PCR test dan hasilnya akan keluar di hari ke-8. Jika teman-teman negatif, maka akan keluar surat clearance dan hasil PCR testnya, sehingga teman-teman bisa check out dari hotel itu. Oke. Nah, selain PCR test, akan ada laundry 5 pieces per orang per hari, gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman 3 orang, berarti ya 3 kali 5, jadi 15 lembar gitu ya. Nah, dan ini tidak bisa diakumulasikan. Misalnya hari ini tidak dipakai, maka besoknya 1 orang jadi 10, kan seperti itu. Sebisa mungkin teman-teman sekalian kalau pengen pakai ya pakai di hari itu, karena nggak bisa diakumulasi. Berikutnya, one way transportation gitu ya. Jadi dari airport ke hotel ya, itu teman-teman sekalian akan diberikan transportasi gitu ya. Misalnya teman-teman sekalian banyak banget barang bawaannya, maka akan disiapkan mobil yang besar. Satu lagi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian melakukan connecting flight, biarpun itu sudah beli tiket langsungan, teman-teman tetap harus mengambil bagasi dan teman-teman bawa ke hotel. Nanti setelah dari hotel selesai karantina, barang-barang itu kita bawa lagi, kita check-in-kan lagi. Jadi prosesnya seperti itu ya. Terus pertanyaannya, kan kita international flight, itu dapat 46 kilo. Harusnya domestic flight biasanya tidak segitu ya untuk kelas ekonomi. Biasanya 25 kilo atau 20 kilo gitu ya. Tapi karena kita tetap masih dalam satu tiket internasional flight, maka kita akan tetap mendapatkan jatah 46 kilo. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Lalu tertuliskan di sini additional family package ya. Jadi untuk double, triple occupied. Jadi yang ini untuk 1 orang, ketika menyewa 1 ruangan dan ada penambahan jumlah orang dalam ruangan tersebut, maka per orangnya ada tambahan 2,8 juta. Jadi 6,99 ini biaya basicnya, ya, biaya kamarnya istilahnya. Teman-teman sekalian tinggal tambahkan 2,8 per orangnya. Jadi kalau misalnya 3 orang ya nanti dikalikan ini. Akan saya kasih tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke, jadi ini cara kalkulasi biaya hotelnya. Oke, pada umumnya biaya yang ditawarkan sebagai package repatriasi adalah untuk 1 orang. Bagaimana jika untuk 1 keluarga? Contoh, harga paket untuk 1 orang standar room ya seperti yang saya munculkan tadi untuk hotel Holiday Inn Express tadi ya, itu 6.990.000. Karena teman-teman sekalian pulang bersama keluarga, misalnya teman-teman sekalian punya anak 2 ya, dan teman-teman anggota keluarga 1 lagi yang dewasa, misalnya suami, istri, dan 2 anak, maka total biayanya menjadi 6,9 ditambah 3 kali 2,8, totalnya 15,39 ya, 15.390.000 rupiah. Ini harga yang harus teman-teman bayarkan. Tapi bisa juga teman-teman sekalian katakanlah yang 2 anak ini, yang 1 sudah besar, tapi yang 1 masih bayi, sehingga dia pun nggak akan makan makanan hotel, kita sudah siapkan makanan bayi sendiri, dan dia nggak akan pakai laundry gitu ya. Maka teman-teman sekalian tidak perlu bayar ini, bisa langsung negosiasi kepada pihak hotelnya. Jadi teman-teman cuma cukup bayar 2 dewasa dan 1 anak. Sekarang pertimbangan memilih kamar hotel ya. Jadi ini yang mau saya share, hotel mana yang akhirnya saya pilih. Apakah di hotel itu teman-teman nanti harus work from hotel, apakah anak di hotel harus sekolah online gitu ya. Ini contohnya. Jadi teman-teman sekalian
dengan pertimbangan itu mungkin diperlukan kamar yang lebih besar, tidak bisa single room, mungkin memilih ruangan yang suite atau connecting room. Tentu biaya pun akan bertambah. Ini semua kembali ke teman-teman sekalian semua. Nah, kalau saya kemarin itu memilih Hotel Mercure Jakarta Batavia. Kenapa? Karena saya perlu kamar yang terpisah antara kamar tidur dan ruang kerja, karena saya di Indonesia tetap harus melakukan work from home, sehingga saya memerlukan kamar yang terpisah antara kamar dan ruang kerja. Ya, ini akhirnya ruangan yang saya pilih, jadi ada tempat kerja sendiri, terus ada sofa lah, maksudnya yang bisa bentuk bersantai gitu ya. Ada ruangan yang cukup besar juga di sini untuk menaruh barang-barang saya. Kalau langsung kamar rasanya mungkin akan menjadi full, jadi saya perlu ruangan yang cukup luas di sini untuk meletakkan barang-barang saya, bagasi saya. Dan di dalam sini masih ada ruangan lagi ya. Oke, ini jadi ruangan kerjanya seperti ini. Pintunya bisa kita geser, terus di dalamnya kita bisa ada ruangan untuk ruangan tidurnya seperti ini. Lalu ini kamar mandinya seperti ini. Dan ini dari angle di dalam kamar. Jadi ketika saya rapat, jadi istri dan anak saya bisa stay di kamar, saya bisa rapat di sebelah itu tanpa ada gangguan suara-suara dari dalam. Baik, kita sudah selesai untuk persiapan sebelum PCR, jadi kita sudah reservasi tiket pesawat, kita sudah reservasi hotel. Kita sekarang sudah punya data yang cukup untuk melakukan PCR test. Kita sekarang sudah pasti berangkatnya kapan, sehingga kita tahu 72 jam sebelum keberangkatan itu kapan. Jadi kita bisa langsung reservasi klinik yang tempat kita melakukan real-time PCR test. Berikutnya akan saya sharing tentang PCR test. Jadi saya kemarin PCR test di mana? Saya membuka website pcrtakanawa.com, ini pun melalui mendapatkan rekomendasi dari teman kami. Ya. Jadi harganya berapa? Itu harganya 9.900 yen, ditambah sertifikat negatif untuk perjalanan luar negeri sebesar 5.100 yen, sudah termasuk pajak. Jadi kalau di total tepat 15.000 yen. Jadi teman-teman sekalian per orang siapkan 15.000 yen, itu sudah mendapatkan hasil negatif dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, jadi sekali tes 15.000 yen, 5 kali 75.000, 10 kali 120.000. Gitu ya. Katakan mau pulang bareng-bareng rame-rame gitu misalnya. Inilah. Nah, melalui tombol ini teman-teman sekalian bisa apply untuk PCR test. Teman-teman bisa isi teman-teman sekalian pulangnya kapan, menggunakan penerbangan apa, dan tujuan negaranya apa, nomor paspor berapa, semua diisikan di aplikasi PCR test. Nanti setelah reservasi, hasilnya seperti apa? Kita dapat email seperti ini, gitu ya. Jadi sudah diterima hari Jumat tanggal 1 waktu itu, karena penerbangan saya Oktober tanggal 3, maka saya ambil tanggal 1, sekitar 2 kali 24 jam, ya, jam 4 sore waktu itu saya ambil tes. Ketika tes, teman-teman sekalian bawa paspor, ya, lalu bawa uangnya per orang 15.000 yen, oke, dan selalu gunakan atau masker untuk menjaga diri teman-teman sekalian. Lokasinya seperti ini, lokasinya di mana? Lokasinya ada di Kitashinagawa. Jadi kemarin saya pergi ke sini, Kitashinagawa. Teman-teman masuk ke sini, tinggal turun ke lantai bawah. Ya, ada tangga di sini, teman-teman turun ke lantai bawah. Lurus saja akan ketemu kliniknya. Ketika teman-teman sampai di klinik, nanti teman-teman sekalian bukan memberikan uangnya ke resepsionisnya, tapi teman-teman sekalian masukkan 15.000 yen ke mesin ini. Nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan tiket. Jadi per orang harus pegang 1 tiket. Kalau nggak salah, PCR test plus negatif sertifikat yang 15.000 ini. Setelah itu teman-teman sekalian akan diberikan oleh resepsionis formulir yang harus teman-teman isi. Ada nama, ada alamat, ada nomor HP, ada tanggal lahir gitu ya. Terus interview sheet-nya seperti ini. Ya, teman-teman isi semua. Ruang tesnya seperti ini. Lalu hasilnya seperti apa? Sertifikatnya seperti ini hasilnya. Ada nama, ada nomor paspor, gitu, semuanya lengkap di sini. Ya, jadi ini seperti ini bentuk sertifikat negatif dalam bahasa Inggris. Nanti akan teman-teman submit atau teman-teman tunjukkan ketika teman-teman check-in di bandara di Jepang, dan ketika teman-teman verifikasi dokumen di bandara Indonesia nantinya. Oh ya, ini sedikit ada peringatan, sebaiknya melakukan PCR test di klinik yang dapat menerbitkan sertifikat negatif result dalam bahasa Inggris dengan tanda tangan dokter atau stempel klinik. Garuda Indonesia tidak menerima sertifikat negatif dalam bahasa Inggris yang merupakan hasil translate kita sendiri dan tidak ada tanda tangan dokter atau stempel klinik. Jika teman-teman tidak bisa menunjukkan sertifikat negatif dalam bahasa Inggris yang ada tanda tangan dokter atau stempel klinik, maka teman-teman sekalian
akan mendapatkan konsekuensi melakukan PCR tes ulang di bandara Haneda misalnya, yaitu dengan membayar sekitar 38.500 yen. Jadi lebih baik di klinik yang bisa memberikan sertifikat bahasa Inggris. Oke, berikutnya ini sedikit tips saja delivery bagasi, jadi teman-teman sekalian supaya nanti kepulangan ke Indonesia enak, ketika perjalanan dari rumah ke airport tidak sulit, mungkin bisa bagasinya di delivery, misalnya menggunakan layanan Yamato gitu ya, jadi langsung kirim saja dari rumah ke airport, nanti tinggal diambil di airport. Ini sekedar tips saja untuk memudahkan. Oke, berikutnya di airport. Oke, jadi alurnya seperti apa? Antri di check-in counter. Petugas counter akan mendatangi satu persatu penumpang untuk mengecek kevalidan sertifikat PCR dan paspor. Penumpang diminta mengisi formulir kesediaan untuk dites PCR setiba di Bandara Indonesia dan bersedia melakukan karantina selama 8 hari 7 malam. Lalu penumpang dipersilakan melakukan drop luggage. Oke, jadi ini alur check-in ya. Ya, sedikit bisa saya share setelah ini bagaimana suasana di bandara ketika saya kemarin di bandara. Oke. Assalamualaikum. Halo guys, kita lagi di Bandara Haneda. Insya Allah kita mau pulang ke Indonesia. Kita udah selesai check-in. Alhamdulillah lancar. Halo, Assalamualaikum. Jadi, asal biar lancar tuh hasil sertifikat PCR-nya harus yang ada tanda tangan atau bubuhan stempel dari dokternya. Ya. Ini suasana di ada Mas Maulana. Laporan ya? Kenapa? Laporan kita masuk ke YouTube ya? Mari Mas Maulana. Ini situasi di Haneda. Ini situasi check-in Garuda Indonesia, cukup ramai teman-teman sekalian. Nah. Alhamdulillah guys, kita sudah keluar dari mana Mo? Dari immigration. Oh, dari immigration. Kita udah keluar dari immigration. Oh. Oke, kita mau ke boarding gate 106 ya. 106. Pesawat kita nanti. Pesawat. Itu pesawat. Airplane, mana airplane? Airplane, where is airplane? Airplane. Bye dulu, bye. Ini ada tempat mainan, cuman sayangnya close karena situasi corona ya. Oke guys, sekarang jam 10.22. Kita udah sampai guys di GA 089. Oke, kita tunggu dulu. Insya Allah kita boarding jam 11:10. Bye guys. Ya, itu tadi suasana di bandara, vlog yang saya ambil seperti itu. Oke, sekarang kita asumsikan kita sudah selesai untuk check-in. Ya. Terus setelah check-in kita akan mendapatkan boarding pass. Setelah boarding pass kita mengisi data e-haq melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Nah, itu seperti apa aplikasi e-haq itu? Teman-teman sekalian yang menggunakan Android bisa download di Google Play Store, dan menggunakan iPhone bisa download di App Store aplikasi Peduli Lindungi. Nanti di aplikasi Peduli Lindungi ini di paling bawah sendiri itu ada Electronic Health Alert Card atau e-haq. Teman-teman klik di sini, teman-teman create e-haq, teman-teman klik international e-haq. Gitu ya. Nanti teman-teman sekalian diminta untuk isi data. Jadi tidak perlu setiap orang harus
buat e-hack di masing-masing HP-nya, tapi bisa satu orang saja kepala keluarganya. Nanti anggota keluarganya bisa ditambahkan di sini, add dependents, bisa add aja di sini, terus nanti bisa masing-masing diisikan data-datanya. Ya, jadi data mulai paspor, upload hasil PCR test, terus informasi keberangkatan dan ketibaan, informasi penerbangan itu bisa diisikan di sini. Hasilnya nanti berupa barcode seperti ini, ya, barcode seperti ini yang nanti akan diminta ketika teman-teman tiba di Indonesia. Oke, berikutnya adalah boarding. Kalau kita sudah melalui check-in, kita sudah bikin e-hack, sekarang boarding, teman-teman tinggal santai. Oke, ya kira-kira suasananya seperti ini kemarin. Oke, kita simak vlog. Halo guys, kita sekarang mau boarding. Tuh. Boarding. Ya, dengan keluarganya Mas Awang. Keluarga Mas Awang. Nah, kita udah di depan gate guys. Kita mau naik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Kita udah boarding. Sekarang kita menuju ke pesawatnya. Ya. Garuda Indonesia tujuan Jakarta. Halo. Ayo depan. Kapan udah lama ya naik pesawatnya? Ayo pakai masker. Nomor 56. Lurus belakang. Selamat pagi. Ya, terima kasih.
sudah landing di Jakarta. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kedatangan semua pengaman telah dipadamkan. Bapak dan di Ibu atas dengan langit lanjut terus ke bawah. belakang. Ya, itu tadi vlog kita ketika kita melakukan boarding, teman-teman sekalian ya. Dan ketika kita berada di dalam pesawat. Sekarang berikutnya adalah ketika kita landing. Nah, kira-kira suasana landingnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami. Sekarang kita sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai terminal 3. Nah, Soekarno-Hatta. Oke guys, kita sudah masuk di checkpoint yang pertama setelah turun dari pesawat, yaitu kita harus ini verifikasi dokumen ya. Verifikasi dokumen. Jadi setiap orang butuh antri dulu, kita verifikasi dokumen. Jadi harus siapin surat PCR, terus bukti vaksinasi, terus paspor, dan jika ada ini hasil kesehatan. Oke, kita lihat setelah checkpoint ini kira-kira ada checkpoint apa lagi. Ini suasananya di sini. Suasana seperti ini. Teman semua antri. Oke guys, kita udah lewat checkpoint yang pertama. Jadi ternyata tadi cuma disuruh nunggu dulu, duduk dulu. Itu tadi kita disuruh nunggu di checkpoint yang pertama itu, ternyata karena di checkpoint yang sebenarnya verifikasi dokumen itu masih rame, jadi antri dulu di sebelah sana untuk menghindari adanya antrian yang berlebihan. Jadi karena kita bawa baby, jadi didahulukan. Oke. Kita lihat seperti apa nanti setelah ini. Stay tune. Indonesia. Kita udah masuk di checkpoint yang kedua. Oke guys, kita masuk ke checkpoint yang ketiga dan kita masih terus saja karena kita ada baby, jadi kita tidak perlu menunggu untuk verifikasi dokumen. Pausa. Ya, sama vaksin. Semua ke kanan atau ke kiri? Pengecekan yang keempat.
Nggak beli kamu? Oh, karantina. Oke guys, alhamdulillah kita udah beres checkpoint semuanya. Verifikasi dokumen, yang pertama verifikasi paspor, data paspor dan boarding pass. Terus yang kedua verifikasi untuk PCR test dan bukti vaksin. Ya, setelah itu kita diberikan barcode. Nanti barcode-nya itu diberikan ke Satgas, ya, diberikan ke Satgas. Nanti Satgasnya ini yang memperbolehkan kita untuk menuju ke tempat PCR test. Jadi kita daftar dulu nanti. Di situ kita kembali kita berikan barcode-nya dan paspor kita. Itu ya. Terus sudah kita lakukan PCR test, cepet banget, sama sekali nggak sakit, alhamdulillah. Terus hasilnya nanti diterima di hotel katanya. Oke, thank you. Assalamualaikum, alhamdulillah guys, kita sekarang udah keluar dari checkpoint yang diperlukan, verifikasi dokumen dan lain. Sekarang kita ambil bagasi. Alhamdulillah kita sudah selesai ambil bagasi. Oke, sekarang kita sepertinya lanjut ke bea cukai. Oke, itu tadi setelah kita landing ya. Jadi kita sudah melalui pos-pos untuk pemeriksaan surat keterangan hasil tes, real-time PCR negatif, dan kita dites PCR lagi, gitu ya. Berikutnya, kita tinggal pergi ke hotel. Kira-kira seperti suasananya ketika kita menemui perwakilan hotelnya yang menjemput kita. Oke guys, sekarang kita udah keluar dari ini ya, bea cukai. Terus sekarang kita udah dijemput oleh pihak hotel. Oke. Terus kita mau ini scan barcode hotel dulu sama hasil PCR test nanti. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya lancar, tidak ada masalah. Oke guys, sekarang kita menuju ke penjemputan. Kenapa, Mas? Oke, sekarang kita sudah sampai di alur terakhir, yaitu menunggu dijemput oleh pihak hotelnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat Sabaran. Coba dulu. Coba dulu. Itu yang naik bus-bus itu orang yang ke Wisma Atlet.
364. Ya. Ibu. Siapa ini? Oke teman-teman sekalian, sekarang kita sudah tiba di hotel. Ya teman-teman sekalian, setelah tiba di hotel, teman-teman sekalian tinggal menikmati suasana di hotel, di dalam kamar, nikmati saja apa yang disajikan oleh hotel, gitu ya. Dan teman-teman sekalian tidak bisa pesan makanan di luar, teman-teman sekalian tidak bisa menggunakan aplikasi Gojek itu misalnya, itu tidak bisa. Semoga teman-teman sekalian lancar dalam kepulangan ke Indonesia. Insya Allah kalau sudah tiba di hotel, teman-teman sekalian tinggal tunggu saja karantinanya 8 hari berlalu. Teman-teman sekalian melakukan tes PCR yang terakhir. Insya Allah saya doakan hasilnya negatif dan teman-teman sekalian bisa kembali ke rumah masing-masing. Teman-teman sekalian, setelah tiba di hotel dan melakukan karantina, itu teman-teman sekalian harus mengganti jadwal tiket Garuda tadi ya, karena jadwal saya tadi yang teman-teman lihat adalah tanggal 4 Oktober 2021, maka saya kontak ke hotline Garuda Indonesia yang tertera di sini, ya, +628129357551. Di sini teman-teman sekalian bisa chat, teman-teman sekalian bisa minta untuk diganti. Jadi ini sudah diganti menjadi 10 Oktober 1425, gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, kalau sudah melakukan penggantian tiket ini, ya bisa dibilang segala persiapan dokumen sudah beres, tiket sudah beres. Insya Allah hasil PCR negatif nanti, teman-teman bisa langsung kembali ke bandara, teman-teman sekalian bisa check-in, dan teman-teman sekalian bisa kembali ke tempat tujuan teman-teman. Hari ke-7. PCR yang ke-2. Kita mau PCR yang kedua guys, untuk menentukan kita bisa keluar. Ya, tadi. Ya, PCR. Oh, sebelah situ ya? Tanganin terlebih dahulu, satu aja nggak apa-apa. Sini aja. Gabung. Sama. Silakan ya. Oh, di sini. Sakit nggak? Oke, nggak sakit. Serius? Udah selesai PCR yang kedua guys. Pak, untuk per orangnya 495, jadi 3-nya 1 juta. Juga jadi pembayaran PCR yang kedua itu terpisah dengan hotel, jadi langsung di sini. Boleh bilang dulu katanya? Ya. Ya. Kartu. Bisa. Bisa pakai cash juga. Oke guys, kita sudah selesai PCR tes yang kedua. Jadi suasananya seperti ini. Ini area taman ya. Nah, kita di lantai 2 area taman seperti ini. Oke guys. Oke, terima banyak Pak ya. Kita kan semua keinginan keluarnya jam 8 pagi. Kalau Bapak mungkin ada requestan ada kepagian dikit, bisa dicoba di promo. Oh bisa ya, besok saya pesawat jam 2, berarti kira-kira check out jam berapa ya? Jam
Kalau itu kan kita batasnya kan jam 11 atau jam 12? Jam 12. Oh jam 12 ya? Oh ya udah berarti cakap paling jam 10 jam 11 saya telepon resepsionis saja nanti. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Ini area taman. Ini kolam renang. Oh ya ini area kolam renang. Let's go. Jadi ini ada meja. Bisa di Iya. meja ini buat titik naruh makanan seharian kita, dan kalau sudah selesai kita kembalikan di sini. Pokoknya semua interaksi antara hotel dengan customer semua ada di meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, ini sudah hari ke-8. Tadi kita sudah diberitahu oleh pihak hotel bahwa hasil PCR test kedua kita negatif. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke guys, habis ini kita mau melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Jadi setelah ini kita check out, setelah itu kita kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita check in dan kita lanjut ke penerbangan berikutnya ke Surabaya. Bye bye. Bye bye Samara. Bye bye. Alhamdulillah guys, kita tadi sudah ke ini ya, ke loket untuk check out. Selesai check out, kita juga sudah dapat surat clearance dari hotel. Nanti surat-surat ini harus kita tunjukkan di bandara ketika check-in. Oke, terima kasih. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di bandara. Kita sekarang mau menuju ke check-in. Oke guys, alhamdulillah kita udah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah masuk ke gate, kita sudah lewatin barang-barang kita semua di scanner. Sekarang kita mau lanjut ke check-in counter. Halo guys, alhamdulillah kita sudah di counter check-in. Jadi buat teman-teman yang bawa anak itu dapat prioritas di tempat tersendiri seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau check-in dulu. Nah, nanti kita tinggal bilang kita lanjutkan penerbangan internasional. Kita sudah karantina, kita tunjukkan bukti PCR test negatif dan surat clearance dari hotel. Oke, kita lihat nanti gimana. Ini surat clearance-nya tadi. Siapa? Oh, di mana ya? Di mana?
Di pintu 3 itu di mana? Oh, sana ya? Oh, oke. Oh gitu. Oke, divalidasi dulu ke pintu 3. Ya, 3. Oke, guys, sekarang kita ternyata kita tadi sudah mau coba check-in, tapi petugas check-innya bilang kalau dokumen yang kita dapatkan surat clearance dari hotel ini harus kita validasi dulu di pintu 3. Jadi sekarang kita lanjut aja dulu ke pintu 3 untuk validasi hasil PCR test dan surat clearance dari hotel. Oke, kita sekarang menuju ke pintu 3. Oke guys, kita udah sampai di tempat untuk validasi data PCR test dan klik surat clearance dari hotel. Oke, kita masih tunggu aja dulu. Oke guys, kita sudah selesai validasi hasil PCR test dan surat clearance dari hotel. Jadi ini ya, di pintu 3 ini, di pintu 3 nanti ada tempat seperti itu yang ada kaca-kacanya. Jadi nanti teman-teman sekalian memberikan bukti vaksin, ya, paspor vaksin, lalu teman-teman sekalian memberikan hasil clearance dari hotel dan surat PCR test yang kedua hasil negatif. Tapi yang di tempat situ hanya untuk yang dewasa. Nah, untuk anak-anaknya harus ke sini nanti. Nah, sekarang saya mau ke tempat sini untuk lapor dokumen anak saya. Oke guys, alhamdulillah kita sudah beres clearance. Jadi ada 2 tempat untuk melakukan verifikasi dokumen. Jadi yang pertama untuk dewasa, tadi di sebelah kiri ya, tempatnya kaca-kaca itu, memverifikasi dokumen untuk PCR test dan surat clearance dari hotel. Dan itu ditujukan untuk yang dewasa saja. Jadi menunjukkan paspor vaksin juga, bukti sudah vaksin 2 dosis. Lalu yang anak-anak ada sendiri di bagian Satgas, itu dicek surat clearance dari hotel saja dan hasil PCR test, dan ditanya mau terbang ke Surabaya itu alasannya apa gitu. Jadi yang diperbolehkan membawa anak di bawah 12 tahun itu tidak semua. Jadi anak-anak yang mengikuti orang tua untuk dinas, anak-anak yang transit itu diperbolehkan. Tapi kalau anak yang urusan keluarga, tadi ada orang yang urusan keluarga juga ditolak, sehingga harus berhati-hati juga teman-teman sekalian ya. Loh guys, kita sekarang lagi di pengecekan di pintu penerbangan domestik. Ramai banget guys. Ini kayaknya udah endemik nih, sudah bukan pandemik lagi nih ya. Semoga Indonesia segera selesai COVID-19. Amin. Alhamdulillah guys, kita udah selesai. Oke guys, kita mau boarding. Untuk penumpang dengan anak-anak diprioritaskan. Surabaya. Alhamdulillah. Kita sekarang mau boarding. Itu pesawat kita, insya Allah.
Pesawatnya kecil. Sabaras. Bye-bye dulu dong. Kita lipat dulu strollernya. نشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره نشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأظل أردده أمي أحلانا أعشقه ونشيدا دوما أنشده في. Sekian yang bisa saya sharing untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya doakan perjalanan teman-teman semua lancar, mulai dari Jepang hingga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, hingga ke tujuan teman-teman sekalian, yaitu kampung halaman teman-teman sekalian. Bisa bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga yang sudah teman-teman rindukan selama ini, yang mungkin teman-teman sekalian belum sempat ketemu karena kondisi pandemi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel kami The Mukaram Channel. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk upload video-video berikutnya, video-video yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.